Halo, kita masuk lagi di part yang kedua, pembahasan tentang masih tentang perseroan dari materi bab 11. Nah, kemarin di part yang satu ya sebelumnya saya sudah ternyata saya menjelaskannya terlewat sampai dividen kas, tapi nggak apa-apa. Untuk itu di part yang kedua ini saya akan melanjutkan saja pembahasan dari yang video pembelajaran yang sebelumnya. Oke, jadi materi yang dividen kas ini saya lewati ya karena teman-teman sudah memperoleh penjelasannya pada video part yang pertama. Nah, ini untuk dividen saham. Ya, jadi kalau ada dividen saham, otomatis setelah dividen itu dibagikan, nantinya akan lebih banyak jumlah lembar saham yang beredar gitu ya. Sehingga ini berarti kalau terjadi peningkatan jumlah saham yang beredar, nantinya akan menghasilkan penurunan saldo laba atau laba ditahan dan peningkatan modal saham serta premi saham. Nanti kita akan lihat ya contohnya. Nah, biasanya dividen saham ini diterbitkan oleh perusahaan untuk beberapa alasan, gitu ya. Jadi biasanya untuk meningkatkan kemampuan memasarkan saham perusahaan. Jadi supaya di pasar saham itu sahamnya perusahaan ini lebih banyak yang beredar, gitu ya. Contohnya seperti itu. Nah, ukuran dividen saham sendiri ada dividen saham kecil, ada yang besar, gitu ya. Kalau yang kecil itu kurang dari 20-25% dari saham perusahaan yang diterbitkan. Nah, kalau nilainya kurang dari 20-25%, maka nanti pencatatannya akan menggunakan nilai pasar. Kita udah belajar ya di part 1 nilai pasar itu seperti apa. Tapi kalau kepemilikannya lebih dari 20-25% dari saham perusahaan yang diterbitkan, maka nanti pencatatannya akan dicatat pada nilai nominal. Contoh, Medline Corporation memiliki 50.000 lembar saham yang diterbitkan dan beredar. Nilai nominal saham sebesar $10 per saham dan nilai pasarnya sebesar $15 per saham. Nah, waktu diumumkan, dividen saham yang diumumkan itu adalah 10%. Itu berarti kan dia masuk ke kategori dividen saham yang kecil. Ya, sehingga 50.000 ini harus kita kali dengan 10%, lalu kita kali dengan menggunakan apa? Nilai pasar. Kita pakai nilai pasar wajarnya. Ya. Kemudian dividen saham yang jurnal di kredit adalah dividen saham biasa yang dapat didistribusikan. Ini sebesar nilai total dari lembar sahamnya, ya, 50.000 kali 10% kali nilai nominalnya. Kemudian premi saham biasa itu selisih dari 75 dan 50.000 ini, itu yaitu 25.000. Nah, untuk mencatat saham yang diterbitkan, harus dicatat lagi jurnal seperti ini. Oke. Nah, penyajian pada laporan keuangan, dividen saham biasa itu akan menambah jumlah modal saham ya sebanyak 50.000. Oke. Lihat di bagian ekuitas terjadi perbedaan jumlah saham yang beredar. Oke. Juga terjadi perbedaan modal sahamnya dari yang 500.000 menjadi 550.000. Nah, selanjutnya perusahaan juga biasa melakukan transaksi pemecahan saham. Pemecahan saham ini tujuannya untuk mengurangi nilai pasar saham. Jadi kadang di pasaran harga saham perusahaan tertentu itu sudah terlalu tinggi, sehingga menyebabkan orang kalau mau membeli yang kecil-kecilan mereka tidak mampu lagi beli karena
harganya sudah terlalu tinggi. Mereka tidak mampu beli sampai 2 lot saham. Mereka mungkin hanya mampu beli 1 lot karena harganya sudah terlalu tinggi. Nah, untuk itu biasanya perusahaan memecah saham sehingga misalnya yang beredar ada 2.000 lembar dengan harga per lembarnya misalnya $700. Nah, maka perusahaan memecah harganya menjadi 2, misalnya 700 bagi 2, 350, tetapi jumlah lembar sahamnya juga harus dikali 2 gitu. Jadi misalnya tadi ada 20.000 lembar, nah dikali 2 menjadi saham yang beredar itu menjadi 40.000 lembar, tapi dengan harga pasar atau dengan harga dengan nilai sebesar $350 per lembar, seperti itu. Nah, ini contohnya. Misalnya ya, jadi misalnya ada stock split, lihat 2 untuk 1. Itu nilainya ini sama aja, nilainya sama, tetapi karena ada stock split mengakibatkan jumlah saham beredar semakin banyak. Tapi kalau kita jumlahkan nilainya itu sebenarnya sama saja. Oke, mohon diperhatikan ya. Nah, selanjutnya untuk laba ditahan atau saldo laba sendiri. Saldo laba itu merupakan laba bersih yang perusahaan pertahankan untuk digunakan dalam bisnis. Artinya, saldo laba itu tidak akan digunakan untuk membagi dividen misalnya. Jadi memang dipertahankan di dalam bisnis. Kalau sewaktu-waktu perlu dicairkan atau digunakan untuk keperluan tertentu, ya nantinya saldo laba itu akan berkurang gitu ya. Laba ditahan atau saldo laba merupakan bagian dari klaim pemegang saham atas aset total perusahaan. Kemudian saldo debit, kalau misalnya laba ditahan atau saldo laba ini bersaldo atau posisinya di debit, itu berarti ada defisit atau kerugian dari perusahaan. Oke. Nah, selanjutnya ini berkaitan dengan penyesuaian periode sebelumnya gitu. Jadi kadang di periode sekarang itu perlu menyesuaikan perubahan-perubahan yang terjadi dari periode sebelumnya sehingga perlu ada koreksi kesalahan. Nah, koreksi ini diperlukan untuk penyesuaian itu tadi, bukan ya? Nah, penyesuaian dibuat pada saldo awal laba ditahan. Contohnya seperti ini, teman-teman nanti bisa sambil baca karena PDF-nya juga akan saya share sehingga nanti bisa menambah wawasan teman-teman sekalian. Ya, jadi ini kalau misalnya ada transaksi apa yang dapat mempengaruhi nilai dari saldo laba atau nilai dari laba ditahan itu sendiri. Well, materi saya udah selesai nih teman-teman. Ternyata untuk part yang kedua ini tidak terlalu sepanjang part yang pertama, tapi mohon tetap didengarkan ya karena hanya 8-10 menit. Ini juga untuk penyajian dan analisis laporannya, teman-teman bisa menggunakan beberapa rasio untuk misalnya menganalisis tingkat pengembalian atas ekuitas pemegang saham biasa. Gitu. Nah, bisa juga untuk menganalisis ya seperti ini contohnya. Teman-teman bisa sambil diperhatikan dan juga bisa menggunakan bukunya sendiri untuk melihat contoh-contoh yang ada. Oke, itu saja untuk materi kita terkait perseroan ya atau korporasi. Semoga teman-teman mendapatkan wawasan yang lebih lagi dalam bidang akuntansi, khususnya pada mata kuliah pengantar akuntansi 2. Nah, teman-teman, materi ini nantinya akan bermanfaat pada khususnya dalam persiapan teman-teman menghadapi atau memulai mata kuliah akuntansi keuangan, juga terlebih lagi pada akuntansi keuangan lanjutan. Nantinya di akuntansi keuangan lanjutan, materi terkait perseroan ini akan dibahas secara broader atau lebih luas lagi. Jadi ini adalah dasar ya teman-teman, semoga membantu teman-teman untuk memahami materi yang akan kalian temui pada mata kuliah yang tingkatannya lebih lanjut. Terima kasih semuanya, sampai ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya, yaitu video pembelajaran yang akan membahas tentang investasi. Terima kasih atas perhatian teman-teman, sampai jumpa lagi.